dikasihi Tuhan, hati pria mana yang tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak jengkel ketika melihat kekasih yang dikasihinya ternyata menjalin relasi dengan pria lain. Dan karena relasinya itulah dia kemudian hamil di luar hubungannya dengan dirinya. Pasti dia akan menilai kekasihnya itu sebagai perempuan yang tidak baik, perempuan murahan, pezina dan lain sebagainya. Dan pasti dia akan meninggalkan kekasihnya itu dan mencari kekasih lain yang lebih baik, yang lebih setia daripadanya. Apa yang dialami oleh orang yang dikecewakan oleh kekasihnya juga dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf belum menikah dengan Maria, ternyata Maria itu telah mengandung sebelum resmi menjadi istrinya. Sebagai seorang pria, dia sebenarnya berhak marah. Dia berhak meninggalkan Maria tunangannya itu. Bahkan dia berhak untuk mengadili Maria di depan umum dan menjatuhkan hukuman rajam, hukuman yang dikenakan oleh mereka yang kedapatan berzina, dilempari batu sampai mati. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu karena dia adalah orang yang tulus hati. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Yusuf sadar, Yusuf percaya bahwa Maria tidak mungkin melakukan perzinahan. Tetapi di sisi lain dia tidak mampu untuk menjadi anak yang ada di dalam kandungan Maria. Karena itulah dia berniat untuk menceraikan atau meninggalkan Maria secara diam-diam. Tapi apa yang terjadi para saudara ketika Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria? Malaikat Tuhan nampak di dalam mimpinya dan mengatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan hasil hubungannya dengan pria lain, tetapi karena Roh Kudus. Dan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah Sang Penyelamat dunia. Dan ketika Yusuf mengetahui hal itu, dia yang karena tulus hati, dia membatalkan niatnya. Dia mengimani kata-kata Tuhan lewat malaikat Tuhan. Dan dia kemudian mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi ayah bagi anak yang ada di dalam kandungan Maria. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf dalam arti tertentu mungkin pernah kita alami. Di saat kita hendak menghadapi saat-saat bahagia di dalam hidup kita, entah itu menghadapi pernikahan kita, di saat kita akan menghadapi wisuda, mungkin di saat-saat tertentu atau di saat orang hendak menghadapi kehabisan imamatnya atau kaul kekalnya, tiba-tiba dia mendengar berita yang tidak menyenangkan. Orang tuanya mendadak meninggal. Atau kita mengalami kecelakaan. Atau kita dikhianati oleh orang yang kita cintai. Sehingga apa yang menjadi rencana kita menjadi bubar segalanya. Karena ada peristiwa yang tidak terduga-duga kita alami. Dalam situasi yang semacam itu pasti kita akan marah besar, kita akan menyalahkan Tuhan, kita akan menyalahkan orang lain. Kita mungkin juga akan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kok aku gak memperhatikan orang tua saya, sehingga orang tua saya menderita sakit dan akhirnya meninggal. Namun semakin kita menyalahkan diri kita sendiri, semakin kita menyalahkan Tuhan, semakin kita menyalahkan orang lain, kita akan tenggelam di dalam kesedihan. Kita akan dalam posisi yang sangat terpuruk. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin dalam hal ini kita bisa mencontoh Santo Yusuf. Yang tidak sekedar menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan dan lainnya. Tapi mau berpikir secara jernih. Mau menenangkan diri. Mau tetap menghormati dan menghargai orang lain. Tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Kalaupun orang lain berbuat kesalahan, kita hendaknya juga mau membuka pintu maaf bagi orang lain. Seperti Yusuf yang tulus hati,
yang siap untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan, kita pun juga hendaknya bersikap yang sama. Kita hendaknya percaya bahwa di balik musibah, kesulitan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, Tuhan pasti punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Yang saat ini mungkin sulit kita pahami, tetapi kelak kita akan memahami bahwa ternyata Tuhan itu, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika kita mampu bersikap tulus hati, maka kita akan mampu melihat dan menilai segala situasi, kesulitan, permasalahan hidup kita dengan hati dan pikiran yang jernih dan mampu melihat rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Amin.